Setelah kejadian malam itu, Aruna merasa seperti membangun kembali dunia yang sempat runtuh. Perasaan aneh yang menguasai dirinya kini berganti menjadi pencerahan. Meski dinding-dinding lama sudah runtuh, dunia baru yang ia hadapi tetap penuh dengan rintangan. Ia merasa seperti berjalan di tepi jurang, di mana setiap langkahnya akan menentukan apakah ia akan terjatuh ke dalam kegelapan lagi, atau berhasil menemukan cahaya. Pagi hari itu, Aruna memulai rutinitasnya seperti biasa, meski perasaan cemas tetap hadir di dalam dirinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Lingkungan di sekitar rumah yang biasanya tampak biasa saja, kini terasa seperti terpenuhi energi yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari jauh. Ia merasa seolah-olah bayangannya sendiri berjalan bersamanya, memandang, mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk memangsa. Aruna menyadari bahwa meski ia telah menghadapi kegelapan dalam bentuk mata di dinding, kegelapan dalam dirinya masih tetap ada. Ia merasa seperti terjebak dalam perang batin yang tak pernah usai. Setiap langkah yang ia ambil seakan dipenuhi oleh keraguan. Di tengah perasaan yang kacau, Aruna memutuskan untuk mencari keterhubungan dengan masa lalunya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang berkaitan dengan kehadiran dunia gelap yang selama ini ia coba hindari. Suatu malam, saat ia kembali duduk sendirian di ruang tamu, sebuah telepon masuk. Suara yang terdengar di seberang sana adalah suara yang dikenalnya. Suara Dira, sahabat lama yang pernah ia tinggalkan begitu saja karena rasa takut dan trauma terhadap dunia mistis yang telah mengubah hidupnya. Aruna, ada hal yang perlu kau tahu. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya lewat telepon. Tetapi aku merasa saat ini kau sudah siap untuk mendengarnya, kata Dira dengan suara khawatir. Aruna merasa sudut hatinya terketuk. Ia tahu, Dira pasti tahu lebih banyak tentang dunia gelap yang mengancamnya. Tetapi, apakah ia siap untuk menggali lebih dalam? Aruna memutuskan untuk bertemu dengan Dira di sebuah kafe yang terletak di pinggiran kota. Kafe itu tampak sepi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di sudut ruangan. Dira menunggu di sebuah meja, terlihat tegang, seolah menunggu sesuatu yang besar untuk terjadi. Aku sudah lama tidak memberitahumu, Aruna. Dira memulai dengan suara bergetar. Mungkin kau sudah merasa ada sesuatu yang aneh selama ini, kan? Kegelapan yang datang tiba-tiba. Dan aku takut kau akan terperangkap lagi. Namun, ini lebih dari sekadar Ratna. Ini adalah bagian dari hal yang lebih besar. Aruna mendengarkan dengan seksama. Dira melanjutkan, menjelaskan bahwa kekuatan gelap yang telah menghantuinya bukan hanya tentang Ratna atau entitas lain yang terperangkap dalam mata di dinding. Ada sesuatu yang lebih kuno, lebih kuat yang mengawasi dunia ini. Ada entitas yang lebih besar dari itu. Aruna. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Semua yang terjadi padamu, itu bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari ritual yang tak terlihat oleh orang biasa. Kegelapan itu memilihmu, Aruna. Dan jika kamu tidak tahu cara menanganinya, dunia ini akan terguncang. Aruna terdiam. Semua yang selama ini ia rasakan, yang selama ini ia alami, ternyata bukan hanya masalah pribadinya. Ini adalah perang besar antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Kegelapan yang datang bukan hanya musuh yang harus dikalahkan, tetapi bagian dari suatu proses yang lebih besar. Dira kemudian memberikan petunjuk terakhir yang sangat mengejutkan. Ada tempat yang harus kau tuju. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Tetapi, kau harus memilih. Kegelapan itu akan mencoba menarikmu. Jika kau tidak siap, kau bisa hilang selamanya. Aruna merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tempat yang dimaksud Dira adalah sumber dari segala kegelapan yang selama ini mengikutinya. Namun, untuk menuju ke sana, ia harus melewati teror yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan, yang lebih menakutkan, Aruna tidak yakin apakah dirinya benar-benar siap untuk menghadapi semuanya. Ketika pertemuan itu berakhir, Aruna merasa seperti diperhadapkan pada pilihan yang sangat berat. Ia bisa melanjutkan hidupnya seperti semula, mencoba untuk menghindari kegelapan itu lagi. Atau ia bisa mengambil langkah besar, masuk ke dalam dunia yang lebih gelap, untuk akhirnya mengakhiri teror yang menghantui dirinya. Namun,
Aruna tahu satu hal, keputusan yang ia ambil ini tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga dunia yang ada di sekitarnya. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, akan menentukan takdirnya. Di tengah malam yang sunyi, Aruna berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Penerimaan dan keberanian mulai mengisi dadanya, meskipun keraguan masih mengganjal. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Malah, pertempuran besar baru saja dimulai. Aruna menggenggam erat buku tua yang ia bawa dari rumah, merasakan beratnya semakin menekan jantungnya. Bayangan gelap yang ada di hadapannya semakin mendekat, dan Aruna merasakan sebuah kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Mata di dinding terus memandangnya dengan tatapan yang seolah ingin menghisap seluruh keberadaannya. Bayangan itu berbicara dalam suara yang bergema, penuh dengan hasrat yang tidak bisa diungkapkan. Bayangan besar yang menyerupai dirinya itu semakin mendekat, dan Aruna tahu, ini adalah pertarungan yang lebih besar dari sekedar kekuatan fisik. Ini adalah pertarungan batin, untuk melawan dirinya sendiri, melawan ketakutan yang selama ini ia pendam. Kau bisa bergabung denganku, Aruna. Hanya dengan menyerahkan dirimu pada kegelapan ini, kau akan memperoleh kekuatan yang tiada batasnya. Semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Bisik bayangan itu dengan suara yang begitu menggoda. Suara itu mengguncang kepercayaan dirinya, dan rasa takut mulai menghantui pikirannya. Aruna menatap bayangan itu dengan tajam. Pilihannya sudah jelas, mengikuti godaan itu atau bertahan. Meskipun ia tahu, bertahan berarti melawan seluruh ketakutannya. Ketakutan terhadap kehilangan, ketakutan terhadap kegelapan yang sudah menguasai pikirannya selama ini. Aruna menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam diam, ia ingat akan keluarganya, orang-orang yang selalu ada untuknya, dan janji yang ia buat kepada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Aku tidak akan menjadi seperti dirimu, Aruna berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Bayangan itu tertawa. Tertawa mengejek, seolah kemenangan sudah di tangan. Namun, Aruna tahu, keteguhannya harus diuji. Ia membuka matanya, dan dengan kekuatan yang ia tarik dari dalam dirinya, ia melawan bayangan itu dengan sebuah teriakan yang penuh dengan energi. Tiba-tiba, dinding rumah tua itu mulai bergetar. Seolah dunia sekitar mereka mulai bergeser. Mata di dinding mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan seluruh dimensi seolah menahan napasnya. Aruna merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah terlepas dari segala sesuatu yang mengikatnya. Bayangan itu masih ada, tapi kali ini, ia tidak tampak lagi sebesar sebelumnya. Ia menyusut menjadi wujud yang lebih kecil, lebih rapuh. Kau tidak bisa mengalahkanku, bisik bayangan itu. Suaranya penuh dengan rasa takut yang mendalam. Namun Aruna, meskipun jantungnya berdegup kencang, merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Cahaya yang berasal dari dalam dirinya bersinar terang, seolah melawan kegelapan yang begitu pekat. Dengan keberanian yang hampir tak terbayangkan, Aruna menjulurkan tangannya, mengarahkannya tepat ke mata di dinding. Cahaya dari dalam dirinya menyinari bayangan itu, membuatnya terpekik kesakitan. Seolah segala energi gelap yang ada dalam dirinya mulai hancur perlahan, seperti terhisap oleh cahaya itu. Bayangan itu menghilang, menyusut menjadi kepingan kabut hitam yang akhirnya lenyap begitu saja. Dinding-dinding di sekeliling Aruna mulai kembali ke keadaan semula, dan suasana di ruang bawah tanah itu pun kembali hening. Cahaya redup yang semula menggelapkan ruangan, kini mulai menghilang. Aruna merasa dirinya lelah. Tetesan keringat masih mengalir di pelipisnya, namun hatinya penuh dengan kelegaan. Kegelapan yang tadi begitu menekan, kini mulai sirna, dan Aruna merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia jatuh terduduk, tubuhnya terasa lemas. Namun di dalam dirinya, ada sebuah kemenangan yang sangat besar. Ia telah melawan ketakutannya, dan dengan itu, ia telah berhasil mengalahkan kekuatan yang selama ini menghantuinya. Aruna mengangkat kepala, menatap sekelilingnya. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi kegelapan yang mengancam. Mata di dinding yang dulu memandangnya dengan penuh kebencian kini telah lenyap. Ini belum berakhir.
Aruna berbisik kepada dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa langkah pertama untuk bebas dari kegelapan telah ia lewati. Peta jalan untuk keluar dari labirin ini kini ada di tangannya. Namun, pertempuran belum sepenuhnya selesai. Aruna tahu bahwa dunia yang ia masuki kini telah membawanya pada sebuah perjalanan yang lebih panjang, yang akan menguji setiap sisi dari dirinya, keberanian, kekuatan, dan keputusan yang akan ia ambil ke depan. Aruna duduk di kursi. Buku tua itu terbuka di depannya. Setiap kalimat yang tertulis semakin menyatu dengan pikirannya, semakin menghantui setiap langkahnya. Cahaya dari lampu kamar yang remang-remang terasa semakin redup, sementara udara di sekelilingnya semakin tebal, penuh dengan kegelapan yang tak terlihat. Perasaan terperangkap semakin kuat, seperti ia sedang memasuki dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Aruna tahu bahwa buku itu bukan hanya sekadar petunjuk. Buku itu adalah kunci untuk menyelesaikan teka-teki yang telah menghantui hidupnya. Setiap kata yang ia baca seperti membuka lapisan baru, membawanya semakin dalam ke dalam rahasia dunia gelap yang selama ini ia hindari. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Kalimat di halaman terakhir yang mengingatkan akan perjalanan yang harus dilakukan. Untuk menemukan kebenaran, kau harus melewati jalan gelap dan menghadapi bayangan yang menanti. Aruna memejamkan matanya, mengingat kembali pertemuannya dengan bayangan itu. Bayangan yang dulu mengancamnya di ruang bawah tanah. Makhluk yang telah memberitahu Aruna bahwa ia bukanlah orang biasa. Aruna bukan hanya seorang wanita biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan perasaan cemas, Aruna memutuskan untuk kembali ke rumah tua tempat semuanya dimulai. Tempat yang penuh dengan kenangan gelap. Tempat di mana ia pertama kali menemukan mata yang memandangnya dari dalam dinding. Saat Aruna memasuki kembali rumah tua itu, udara terasa lebih berat, lebih padat. Setiap langkah yang ia ambil terdengar begitu bergema di lorong yang panjang dan sepi. Dinding-dinding yang dulunya tampak sepi kini seolah menatapnya. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Aruna melangkah menuju ruang bawah tanah. Tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan bayangan yang mengancam. Ketika ia sampai, ruangan itu masih sama, gelap dan mencekam. Hanya ada satu cahaya redup yang menyinari bagian dinding. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terasa di udara. Seolah ada energi lain yang mengalir. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Tiba-tiba, dinding itu bergerak. Dengan suara berderak yang menegangkan, sebuah lubang besar muncul di salah satu dinding yang semula tampak tak tersentuh. Aruna terperanjat, dan matanya membelalak melihat sesuatu yang muncul dari dalam dinding. Mata itu, mata yang dulu mengintainya, kini mulai terbuka lebar, menatapnya dengan penuh kebencian. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Mata itu bukan hanya menatap, tetapi seolah berbicara. Suara berat dan penuh amarah terdengar di seluruh ruangan. Kau sudah datang. Waktumu sudah tiba. Aruna, tidak ada lagi jalan kembali. Jalan yang kau pilih tidak akan pernah berakhir. Suara itu menggema dalam benak Aruna. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ketakutan yang dulu menyelimuti dirinya kini mulai berganti dengan keteguhan. Ia sudah siap untuk menghadapinya. Perjalanan ini adalah takdirnya. Dan ia tahu ia harus terus maju. Meskipun itu berarti berhadapan dengan kegelapan yang menguasai tempat ini. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam lubang di dinding. Sebuah bayangan yang lebih besar, lebih gelap dari sebelumnya, mulai terbentuk. Makhluk itu muncul dengan wujud yang menyerupai manusia, namun dengan mata kosong yang seolah bisa menelan seluruh dunia. Aruna tahu, inilah makhluk yang selama ini mengendalikannya. Yang selama ini mengendalikannya dari balik bayangan gelap di dinding itu. Siapa kau? Tanya Aruna, dengan suara yang bergetar. Makhluk itu tertawa. Suara serak yang menakutkan memenuhi ruang. Mata yang kosong itu menatapnya dengan penuh kemarahan. Aku adalah bagian dari dunia ini. Aku adalah bayangan yang akan menguasai segala hal. Dan kau, Aruna, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kau hindari. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang mulai menyelimuti tubuh Aruna. Cahaya itu datang dari dalam dirinya.
dari kekuatan yang baru ia temukan. Cahaya itu bersinar lebih terang, dan bayangan gelap di depan Aruna mulai terkedip. "Kau tidak akan menang," teriak makhluk itu. Namun cahaya semakin menghancurkannya. Aruna merasakan kekuatan dalam dirinya semakin meningkat. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memutuskan segalanya. Cahaya yang ia bawa kini bukan lagi hanya tentang penyelamatan dirinya, tetapi juga tentang melawan segala bentuk kegelapan yang telah menguasai dunia ini. Dengan keberanian yang telah melampaui ketakutan terdalam, Aruna mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ia memfokuskan energi cahaya yang ada dalam dirinya, mengarahkannya ke makhluk gelap itu. Pancaran cahaya itu begitu kuat, seolah menghapus segala kegelapan yang mengelilinginya. Dengan teriakan terakhir, bayangan itu hancur. Tubuhnya berubah menjadi debu yang terbawa angin, dan suara tak terlihat itu hilang begitu saja. Aruna jatuh ke tanah, kelelahan, namun dengan senyum kemenangan. Cahaya yang datang dari dalam dirinya kini membimbingnya untuk berpaling dari kegelapan yang pernah ia hadapi. Dunia itu terbuka, kemudian tertutup. Gerbang dunia gelap yang telah terbuka seakan tertutup rapat, membiarkan segel dunia kegelapan semakin terkunci dengan pengorbanan Aruna. Namun, meskipun Aruna merasakan kedamaian untuk sesaat, tubuhnya merasa terhimpit oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan lebih jahat daripada dunia yang baru saja ia tutup. Aruna merasakan tubuhnya terapung, terombang-ambing dalam keheningan abadi. Ruang gelap yang sebelumnya penuh dengan energi kegelapan, kini terasa begitu sunyi. Keberadaannya seperti dilupakan oleh dunia yang ia tinggalkan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum selesai. Aruna membuka matanya perlahan. Cahaya redup menyusup melalui sela-sela kegelapan yang menutupi dirinya. Rasanya seperti bangkit dari mimpi yang buruk. Namun perasaan itu cepat berubah menjadi ketakutan. Apakah ini hanya ilusi? Atau apakah ia benar-benar kembali ke dunia yang nyata? Tiba-tiba, sebuah suara lambat namun pasti bergema di dalam pikirannya, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Aruna, kau belum selesai." Suara itu menggetarkan tubuhnya, dan ia bisa merasakan tubuhnya tertarik kembali ke dunia yang tak ia inginkan. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan lagi. "Tidak!" Aruna berteriak, tapi suara itu hanya menjadi gema di dalam ruang gelap yang tak berujung. Di saat yang sama, Ratna kembali muncul. Wajahnya yang tadinya penuh dengan ancaman, kini terlihat lebih jernih, namun tetap membawa aura kegelapan yang tajam. "Kau pikir telah menyegel dunia ini, Aruna?" Ratna berkata dengan senyuman sinis. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aruna memandangi Ratna dengan tatapan penuh kebingungan. Apakah ini nyata? Kenapa dunia yang ia coba tutup kini justru membawanya kembali ke sini? "Kau tak akan pernah benar-benar bisa keluar," Ratna melanjutkan. "Dunia ini akan selalu mengikatmu. Tidak ada yang bisa menghindar dari ikatan mata." Aruna merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Setiap kali ia berpikir telah berhasil keluar, kegelapan itu kembali menariknya dengan lebih kuat. Ia tahu bahwa dunia ini lebih dari sekadar dimensi. Dunia ini adalah cermin dari pikirannya, sebuah tempat di mana segala sesuatu yang ia takuti menjadi nyata. Aruna merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan tak terlihat yang menekan dirinya dari segala arah. Tetapi, di tengah kegelapan itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah suara yang lebih lembut, namun penuh keyakinan. Aruna mendengarnya. Suara itu datang dari dalam dirinya. "Jangan menyerah, Aruna. Ini bukan akhir." Suara itu menuntunnya untuk mencari kekuatan dalam dirinya. Suara itu berasal dari dirinya yang terdalam, dari bagian yang lebih kelam, yang telah terabaikan selama ini. Aruna tahu, ini adalah peluang terakhir baginya untuk bertahan. Gerbang dunia gelap mungkin belum sepenuhnya tertutup, tetapi ia memiliki kekuatan untuk memilih. Dengan tekad yang semakin kuat, Aruna mengangkat kedua tangannya, merasakan setiap denyut energi dalam dirinya. Energi gelap itu kini mulai terberai dengan sendirinya, seperti kabut yang perlahan menghilang. Mata-mata itu, yang dahulu menghantuinya,
Kini hanya tinggal bayangan di belakangnya. Ratna mencoba menghalangi dengan segala cara. Namun Aruna tahu bahwa kekuatan dalam dirinya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap jejak kegelapan yang Ratna coba gunakan semakin pudar seiring dengan kekuatan baru yang Aruna temukan. Aku akan menutupnya, Ratna. Aruna berkata dengan tegas. Kali ini, untuk selamanya. Dengan satu gerakan tangan yang kuat, gerbang dunia gelap kembali tertutup. Kali ini dengan rapat dan lebih kencang dari sebelumnya. Kegelapan itu mulai menyusut. Sementara cahaya baru menyinari ruangan gelap itu dengan kedamaian yang luar biasa. Ratna terdiam, melihat dengan tatapan penuh kekalahan, meskipun ia tidak mengucapkan kata-kata apapun. Aruna tahu bahwa dunia ini sudah tidak lagi milik mereka. Dengan perasaan tubuh yang semakin ringan, Aruna merasakan dirinya kembali ke dunia nyata. Kali ini, tidak ada lagi kegelapan yang mengancam. Ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Cahaya pagi menyinari jendela kamar. Kehidupan normal yang sempat hilang kini kembali lagi. Namun, Aruna tahu, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Dunia mungkin tampak damai, namun pengalaman yang ia hadapi di dalam dimensi gelap itu membentuk dirinya menjadi sosok yang berbeda, lebih kuat, lebih waspada, dan lebih tahu tentang dunia yang tak terlihat. Kegelapan itu tidak akan hilang selamanya. Tapi aku tahu bagaimana menghadapinya. Bisiknya pada dirinya sendiri, merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aruna merasakan sesuatu yang berbeda sejak bangun pagi itu. Dunia di sekitarnya tampak sama, namun baginya, semuanya terasa berubah. Keheningan yang menghiasi rumahnya, yang dulu terasa nyaman, kini seakan berat, membawa beban yang tidak bisa dijelaskan. Setiap sudut rumah, setiap suara, terasa lebih tajam, lebih mengganggu. Apakah ini akibat dari dunia gelap yang telah ia hadapi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintai? Beberapa hari berlalu, dan meskipun Aruna berhasil mengusir kegelapan yang sebelumnya menghantuinya, ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan tercekik, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Mata-mata yang ia pikir telah hilang kini seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Ratna, yang dulu menjadi ancaman besar, tak lagi hadir dengan fisiknya. Tetapi Aruna tahu, kekuatan yang ditinggalkan oleh Ratna masih membekas. Ada sesuatu yang belum selesai. Pada malam hari, saat Aruna berjalan keluar ke teras rumah, sebuah suara pelan mengingatkan dirinya akan kehadiran yang tak terlihat. Aruna. Suara itu bergema, seperti angin yang berbisik di telinga. Aruna segera menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan malam yang menyelimuti. Namun, perasaan itu tak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa misteri belum berakhir. Keesokan harinya, Aruna mencoba mengalihkan pikirannya dengan kegiatan sehari-hari. Ia kembali bekerja, berinteraksi dengan teman-temannya, mencoba untuk hidup seperti biasa. Tetapi, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia pungkiri. Kekuatan dalam dirinya masih terasa, lebih kuat dari sebelumnya. Aruna bisa merasakan energi yang berbeda di sekitar orang-orang yang dekat dengannya. Kepekaannya terhadap energi yang ada di sekitarnya semakin tajam, seperti sebuah insting yang tak bisa ia kontrol. Semua ini membawanya pada satu kesimpulan. Dunia ini tidak hanya tentang yang tampak, dan dunia gelap itu mungkin belum sepenuhnya pergi. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Aruna merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Ia mulai mendengar suara berbisik di tengah malam, suara yang datang dari arah dinding rumah. Awalnya, ia berpikir itu hanya ilusi atau halusinasi akibat pengalaman yang baru saja ia alami. Namun, ketika suara itu mulai terjadi lebih sering, ia merasa terpaksa untuk mencari tahu. Suatu malam, Aruna mengambil langkah berani. Ia berjalan perlahan menuju dinding ruang tamu. Ketika ia mendekat, suara berbisik itu terdengar semakin jelas. Aruna. Dengan hati yang berdebar, Aruna mulai mengetuk dinding itu. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Aruna, buka aku. Suara itu semakin menggema,
seolah berasal dari kedalaman dinding yang tak terlihat. Aruna merasakan kegeraman dalam dirinya. Ia tahu bahwa suara ini bukan hanya bisikan biasa. Suara itu terasa seperti panggilan yang datang dari dalam, seperti sesuatu yang berusaha untuk keluar. Tanpa berpikir panjang, Aruna memutuskan untuk membuka dinding itu. Dengan sebuah palu, Aruna mulai menghancurkan bagian dinding yang terasa aneh. Ketika lapisan pertama dinding itu terpecah, ia mendapati sesuatu yang tak terduga. Di balik dinding itu, terdapat sebuah ruang kecil, dengan sebuah mata yang besar tertanam dalam tembok. Mata itu berkilau, memancarkan cahaya yang membuat Aruna terperangah. Itu bukanlah mata manusia, namun lebih menyerupai makhluk tak kasat mata yang terperangkap di dalam dinding. Mata itu menatapnya, dengan penuh kemarahan dan kebencian, namun juga seperti memohon untuk dibebaskan. Aruna merasakan tubuhnya terhisap oleh pandangan mata itu. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya. Mata itu bukan sekadar ilusi, tetapi sebuah entitas yang mengikatnya, yang membawanya kembali ke dunia gelap yang telah ia coba tutup. Perasaan Aruna semakin kacau. Mata itu terus menatapnya, semakin menguatkan ikatan yang ada. Aruna merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk sembunyi. Di dalam pikirannya, suara Ratna kembali bergema. Kau tidak akan pernah bisa menutupnya. Aruna, dunia ini tidak pernah selesai. Aruna tahu bahwa kegelapan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. Apakah ia bisa menghancurkan mata itu? Atau akankah ia menjadi bagian dari dunia itu selamanya? Dengan keputusan yang berat, Aruna mengambil langkah yang lebih besar. Dunia ini tidak hanya miliknya, tetapi juga dunia yang harus dihadapi bersama. Aruna berdiri terdiam di depan mata yang terperangkap dalam dinding itu. Mata yang besar, dengan kilauan yang tidak bisa dijelaskan, seakan menyedot seluruh keberadaannya. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa semakin terikat, semakin terperangkap dalam kegelapan yang tak dapat ia hindari. Namun, di balik ketakutannya, ada satu perasaan yang muncul, keinginan untuk mengakhiri semuanya. Malam itu, Aruna duduk terpekur di lantai, memandangi mata yang terus menatapnya. Suara-suara bisikan yang menembus ruangannya semakin menggila. Tak hanya itu, Aruna mulai merasa seseorang tengah mengamatinya dari belakang. Bayangan-bayangan lama mulai muncul, membangkitkan kenangan-kenangan yang sudah lama terkubur dalam pikirannya. Di depan matanya, gambar masa lalunya semakin hidup. Ia melihat dirinya yang lebih muda, masih dalam cengkraman dunia gelap yang ia takuti dulu. Ratna, yang kini muncul kembali, berdiri dengan senyum sinis di belakangnya. Kegelapan itu kembali mengancam. Aruna merasa seperti kembali ke titik awal. Kau pikir bisa lari dariku? Ratna berkata dengan suara yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa lolos, Aruna. Namun, di tengah teror itu, Aruna merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun, sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Dengan tangan yang gemetar, Aruna menyentuh mata yang terperangkap dalam dinding itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan mata, seluruh tubuhnya tergetar. Tiba-tiba, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Perasaan keterhubungan dengan dunia yang tidak seharusnya ada di sini. Keinginan untuk menghancurkan mata itu semakin kuat. Namun, dalam ketegangan itu, Aruna merasa sebuah suara dalam dirinya. Suara yang sudah lama tidak ia dengar, berbicara. Ini bukan tentang menghancurkan, Aruna. Ini tentang menerima. Suara itu bukan milik Ratna, bukan pula mata itu. Suara itu datang dari dalam dirinya, jauh lebih dalam, lebih tua, lebih bijaksana. Aruna merasa kekuatan dalam dirinya yang telah lama ia abaikan kini mulai terbangun. Mata di dalam dinding itu bukan hanya entitas jahat, tetapi juga sebuah cermin dari dirinya yang telah terlupakan. Aruna mulai berpikir kembali tentang kehidupan gelap yang ia jalani. Dunia yang ia tutup, dunia yang kini muncul kembali, ternyata tidak hanya tentang teror dan kegelapan. Ini adalah bagian dari diri yang ia coba hindari. Keraguan, rasa takut,
dan kebingungan yang selalu mengikutinya. Mata itu adalah simbol dari ketidakpastian yang selama ini ia lawan. Jika kau ingin menutupnya selamanya, kau harus menerima semua yang ada dalam dirimu. Suara dalam dirinya berkata dengan tenang. Mata itu bukan musuhmu, Aruna. Ia adalah bagian dari perjalananmu. Aruna menatap mata itu lebih lama, dan semakin lama ia melihat, semakin ia merasa terhubung. Cahaya di mata itu tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi simbol penerimaan. Penerimaan terhadap kegelapan, dan juga terhadap cahaya yang ada dalam dirinya. Dengan hati yang lebih tenang, Aruna memutuskan untuk tidak menghancurkan mata itu. Sebaliknya, ia merasakan energi dalam dirinya mengalir, berusaha untuk menyeimbangkan kegelapan dan cahaya. Ia tahu bahwa menyegel semuanya hanya akan menambah penderitaan, baik bagi dirinya maupun dunia yang ada di sekitarnya. Aruna merasakan keajaiban terjadi. Mata itu yang sebelumnya menakutkan, kini perlahan-lahan mulai meredup, dan dinding yang menahannya perlahan-lahan runtuh. Semua itu terjadi dengan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah kegelapan dan cahaya bersatu dalam harmoni. Saat dinding itu runtuh, Aruna merasa bebas. Kegelapan yang ia takutkan tak lagi menguasainya. Ia menyadari bahwa dunia ini, dengan segala ketidakpastiannya, adalah bagian dari kehidupan yang harus ia jalani dengan penuh penerimaan. Ratna, yang selama ini menjadi musuh terbesar Aruna, kini tampak memudar. Kegelapan itu yang dulu menghantui kini hanya tinggal bayangannya saja. Aruna mengerti, kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang, namun kekuatan untuk menghadapinya ada dalam dirinya. Ketika Aruna membuka mata, ia mendapati dirinya kembali ke dunia nyata, dunia yang penuh dengan tantangan dan kemungkinan. Namun, kali ini, ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu, dunia ini akan selalu penuh dengan perjuangan, tapi sekarang, ia tidak lagi takut. Aruna tidak bisa menunda keputusan lebih lama. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah dunia yang semakin membingungkan, di mana setiap pilihan yang ia buat hanya membawa lebih banyak ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang jelas, ia harus menemukan sumber dari semua kegelapan yang telah menghantuinya, dan untuk itu, ia harus berani memasuki tempat yang paling terlarang. Pagi itu, setelah pertemuannya dengan Dira, Aruna merasa hatinya dipenuhi oleh ketegangan yang luar biasa. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil selanjutnya akan membawanya lebih dekat kepada pengetahuan yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Ia harus mencari tempat yang Dira sebutkan, namun tempat itu terlalu gelap untuk dijelajahi sendirian. Aruna mengumpulkan semua keberaniannya. Ia memutuskan untuk membawa perlengkapan yang mungkin dapat membantunya. Sebuah buku tua yang ditemukan di rumah, yang konon mengandung pengetahuan tentang ilmu hitam yang sangat kuat. Buku itu adalah milik neneknya, yang dulu dikenal sebagai seorang pengelana mistis. Mungkin, buku ini akan memberikan petunjuk penting tentang cara menghadapi dunia yang akan ia masuki. Setelah beberapa jam perjalanan, Aruna akhirnya tiba di pinggiran kota. Di sana, jauh dari keramaian dan peradaban, berdiri sebuah rumah tua yang tampaknya tak terjamah oleh waktu. Pintu gerbang di depan rumah itu terbuat dari besi hitam, dengan ukiran-ukiran aneh yang tampaknya menggambarkan makhluk-makhluk yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Hatinya berdebar keras. Inilah tempat yang Dira maksud. Gerbang menuju kegelapan. Sebuah dimensi lain yang sudah lama dilupakan oleh manusia. Tidak ada jalan mundur sekarang, pikir Aruna, dengan langkah kaki yang penuh keraguan namun juga tekad. Saat ia mendekati gerbang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suara-suara aneh terdengar di sekitar, seperti bisikan halus yang datang dari dalam tanah. Bayangan-bayangan gelap melintas di matanya, seolah mencoba menariknya masuk ke dalam dunia yang tak kasat mata. Aruna menatap ke dalam rumah tua itu, melihat cahaya redup yang memancar dari dalam, seolah ada sesuatu yang sedang menunggunya. Tanpa pikir panjang, ia membuka gerbang itu dan melangkah masuk. Di dalam, suasananya jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan Aruna. Dinding-dinding rumah tua itu tampak basah dan rapuh, dengan luka-luka lama yang seperti telah membekas di sana sejak zaman dahulu. Setiap langkahnya menggema di ruang yang sepi, dan udara terasa semakin berat,
penuh dengan energi aneh yang hampir bisa dirasakan oleh tubuhnya. Suara-suara gemerisik terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki yang tidak terlihat, atau bahkan sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Aruna merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, ia tidak berhenti. Ia menapaki setiap ruang rumah itu, mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruang bawah tanah yang tertutup rapat oleh pintu kayu besar. Ini pasti tempatnya, pikir Aruna, menatap pintu itu dengan ketegangan yang luar biasa. Pintu itu seperti menyimpan rahasia yang sangat dalam, sesuatu yang lebih gelap daripada apapun yang pernah ia hadapi. Saat pintu terbuka, bau busuk dan kegelapan yang lebih pekat menyambut Aruna. Begitu ia memasuki ruang bawah tanah, ia melihat dinding-dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh, seolah menggambarkan ritual-ritual gelap yang telah dilakukan di tempat ini selama berabad-abad. Namun, yang paling mencengangkan adalah sepasang mata besar yang terpampang di salah satu dinding. Mata itu tampak hidup, mengawasi Aruna dengan tatapan yang penuh kekuatan jahat. Aruna merasa seolah dirinya terperangkap dalam pandangan mata tersebut. Ada sesuatu yang sangat menggoda untuk masuk lebih dalam, sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang berbisik di dalam pikirannya. Masuklah lebih dalam, Aruna, temukan kebenaran tentang dirimu. Bisikan itu terdengar jelas, membuat jantung Aruna berdegup lebih cepat. Aruna mengerjap, berusaha menghilangkan rasa takut yang merayapi dirinya. Namun, mata itu terus mengawasinya, dan ia tahu ia harus menghadapi kegelapan yang selama ini mengintai. Tanpa bisa ditahan lagi, ia mendekat, dan sebuah gerakan mendalam di dalam dirinya membuatnya terjatuh ke dalam sebuah dimensi gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam dimensi gelap itu, Aruna melihat bayangan diri yang lebih besar, sebuah wujud gelap yang berbisik, mengajak Aruna untuk bergabung dengannya. Namun, Aruna tahu bahwa jika ia terperangkap dalam pilihan ini, ia akan kehilangan segalanya. Pada titik ini, Aruna dihadapkan pada pilihan besar, terus mengikuti bayangan itu dan menyerah pada kegelapan, atau melawan dan mencoba mencari jalan keluar. Dengan segala tenaga yang tersisa, Aruna mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, mencoba memutuskan hubungan dengan kegelapan yang menguasai dirinya. Mata di dinding itu semakin membesar, seperti memangsa dirinya. Namun Aruna tidak menyerah. Ia tahu, untuk mengakhiri semuanya, ia harus melawan. Aruna terbangun dari tidur yang gelisah. Tubuhnya masih terasa lelah meski rasa takut yang menghantui malam sebelumnya mulai pudar. Matahari baru saja terbit. Namun dia merasa seperti baru saja melewati sebuah malam yang tak akan pernah terlupakan. Keputusan yang ia buat beberapa hari lalu kini bergaung dalam pikirannya. Kegelapan yang sempat menguasai dirinya memang telah berlalu, tapi perasaan yang menyertai keputusan itu tetap menghantui setiap langkahnya. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, Aruna kembali ke apartemennya yang terletak di pusat kota. Dia berharap bisa melupakan semuanya, tetapi perasaan aneh itu masih ada, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Cahaya yang ia temukan dalam dirinya saat melawan bayangan gelap kini terasa lebih lemah, seperti retakan di dalam jiwa yang harus disembuhkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Buku tua yang ia bawa dari rumah kini tergeletak di meja, terbuka di halaman yang sama dengan yang ia temukan di ruang bawah tanah. Teks di dalamnya tampaknya mulai berubah, semakin berubah dan semakin menarik. Seperti panggilan yang ingin memberitahukan sesuatu yang lebih besar lagi. Ada yang tidak beres, bisik Aruna pada dirinya sendiri. Ia melirik ke sekitar apartemen yang tampaknya normal. Namun, suara-suara halus, seperti langkah kaki yang terdengar samar-samar, mulai terdengar. Aruna menahan napas. Matanya melirik ke arah pintu yang tertutup rapat. Sesuatu terasa tidak tepat. Di balik pintu itu, seperti ada yang mengintai. Saat Aruna membuka buku itu dengan ragu, sebaris kalimat muncul di halaman yang sebelumnya kosong. Teks itu menyebutkan namanya. Aruna, takdirmu belum selesai. Cahaya yang kau bawa hanyalah sebagian dari apa yang kau hadapi. Ketika ia membaca kalimat itu, guncangan kecil terasa di dalam dirinya. Mata yang ada di dalam dinding rumah itu seolah menatapnya kembali, dan Aruna merasa ada energi yang mengalir dari buku itu, menguasai seluruh ruang apartemen.
Dia menutup mata sejenak, berusaha untuk tetap tenang. Aruna tahu, perjalanannya belum berakhir, dan ini bukanlah akhir dari semuanya. Misteri yang lebih besar kini mengintai. Semua yang telah ia hadapi di rumah tua itu hanyalah awalan. Kini, tugasnya adalah mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik buku itu, dan kenapa namanya bisa disebut di dalamnya. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang menyentuhnya. Aruna terkejut, dan dengan rasa takut yang kembali menggelayuti pikirannya, ia segera bangkit dari kursinya. Saat ia melangkah ke arah pintu, sebuah suara terdengar samar-samar dari dalam ruang tamu, suara yang begitu familiar, suara yang pernah ia dengar di masa lalu. Aruna, kamu tidak bisa menghindar lagi. Aruna menahan napas. Suara itu adalah suara ibunya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Ibunya yang dulu selalu menenangkan hatinya, kini seolah berbicara dari dunia lain. Dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju pintu depan. Namun, tak ada apa-apa. Hanya keheningan yang aneh, menekan. Sesuatu dalam dirinya menyadari bahwa suara itu bukan sekadar halusinasi. Itu adalah peringatan. Sebuah panggilan dari dunia lain yang mencoba menghubunginya. Buku itu semakin terbuka dengan sendirinya. Halaman demi halaman seperti mengungkapkan sebuah jalan yang harus Aruna tempuh. Setiap kata yang tertera seolah memandunya untuk mencari tahu lebih dalam, lebih jauh lagi. Namun, di balik itu, ada rasa takut yang semakin menghantuinya. Aruna tahu, perjalanan ini tidak hanya akan mengungkapkan misteri, tetapi juga bisa membawa dampak besar pada dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Ia teringat akan wajah ibunya yang tampak tersenyum dalam mimpinya beberapa malam lalu, dan ketakutannya yang semakin dalam. Apakah ia akan menemukan jawaban atas apa yang terjadi di rumah tua itu? Atau, apakah kegelapan yang telah ia lawan akan kembali menguasai dirinya dengan cara yang lebih menakutkan? Aruna menghela napas dalam-dalam. Dalam ketakutan dan kebingungannya, ia tahu hanya ada satu jalan yang bisa diambil. Ia harus mengungkap lebih banyak lagi. Penyelidikan ini harus dilanjutkan, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan yang tak terbayangkan. Ia menatap buku itu dengan penuh tekad. Tidak ada jalan mundur. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Bahkan jika itu berarti berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia alami sebelumnya. Aruna terbaring di tanah. Tubuhnya masih terasa lelah setelah pertempuran terakhir melawan makhluk yang menguasai kegelapan. Namun, meskipun fisiknya lelah, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Apa yang telah terjadi? Apa arti dari semua ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Udara di sekitar rumah tua itu terasa lebih ringan, meskipun masih ada rasa kegelapan yang mengintai di sudut-sudut pikirannya. Aruna tahu bahwa ini belum berakhir. Meskipun bayangan itu telah hancur, ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya. Konsekuensi dari pertempuran ini belum sepenuhnya muncul, dan Aruna tahu bahwa dunia yang ia kenal kini telah berubah. Aruna bangkit dari tempatnya, melihat sekeliling dengan perasaan aneh. Rumah tua itu, yang sebelumnya penuh dengan rasa menakutkan dan menyesakan, kini terasa lebih sepi dan kosong. Dinding-dinding yang dulu mengintimidasi, kini tampak biasa saja. Namun ada satu hal yang Aruna rasakan. Cahaya yang dulu dipancarkan dari dirinya kini terasa lebih suram, seolah tidak cukup kuat untuk menerangi dunia ini sepenuhnya. Namun, saat ia melangkah keluar, suasana yang menyambutnya begitu berbeda. Kota yang dulu biasa, yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, kini tampak kosong. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi orang-orang tampak sepi, rumah-rumah tertutup rapat, dan udara terasa lebih mencekam. Aruna merasa perubahan itu semakin terasa. Seperti ada yang berubah dalam dirinya. Ia bisa merasakan kehadiran lain dalam tubuhnya, seperti sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, namun juga lebih misterius. Rasanya seperti ada kekuatan yang tertanam di dalam dirinya, yang tidak bisa ia kontrol sepenuhnya. Cahaya yang dulu ia miliki kini terasa berbeda, seperti sebuah energi yang berbalik menjadi sebuah ancaman. Aruna merasa tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Kekuatan yang ada dalam dirinya kini seperti sebuah teror yang mengintainya. Namun,
Meskipun merasa terperangkap dalam tubuhnya, Aruna tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai, dan ia harus mencari tahu apa yang benar-benar terjadi pada dirinya. Aruna memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah ia datangi, tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan energi gelap yang kini telah menghilang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia tengah berjalan menuju sebuah kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan suara-suara yang mulai kembali berbisik dalam pikirannya. Suara yang sama seperti saat bayangan itu mengawasinya. Kekuatan itu seolah tidak ingin meninggalkannya. Selalu ada, selalu mengingatkan dirinya akan takdir yang telah ia pilih. Sesampainya di rumah tua yang pertama kali ia temui makhluk gelap, Aruna melihat bahwa tempat itu kini telah berubah. Dinding-dindingnya yang dulu tampak kosong kini menunjukkan tanda-tanda kehadiran lain. Ada goresan-goresan aneh di permukaan dinding yang tidak pernah ada sebelumnya. Simbol-simbol kuno yang membingungkan terlukis dengan cara yang sangat terperinci. Aruna mendekat, mencoba membaca makna dari simbol-simbol itu. Suatu energi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, membuat malaikat gelap yang tersembunyi dalam dirinya semakin mendekat. Pertanyaan yang selama ini ia pendam mulai terjawab. Makhluk yang mengendalikan kegelapan sebenarnya bukan hanya satu. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah organisasi rahasia yang berusaha menguasai dunia manusia. Namun, ada satu hal yang sangat mengejutkan bagi Aruna. Ia adalah bagian dari sistem itu. Kekuatan yang ada dalam dirinya bukanlah kebetulan. Ia telah dilahirkan untuk menjadi bagian dari sistem gelap ini. Dan sekarang, dengan pengetahuan yang baru, Aruna harus memilih apakah ia akan menjadi pion dalam permainan ini, ataukah ia akan berjuang untuk membebaskan dirinya dari takdir gelap yang selama ini ditentukan untuknya. Di saat itu, bayangan gelap itu muncul kembali, makhluk yang kini tampak lebih kuat, lebih mengerikan. Wujudnya semakin besar, seolah ingin menelan seluruh dunia. Aruna tahu bahwa ia berada di titik yang sangat krusial. Pilihan besar yang akan menentukan masa depannya. Aruna, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan melawan. Kamu bagian dari kami. Kau takkan bisa melarikan diri. Suara makhluk itu bergema, mengancam, namun juga penuh dengan keberanian. Aruna terdiam, menghadapinya dengan mata penuh tekad. Cahaya yang ada di dalam dirinya kini tampak lebih terang. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan mengubah segalanya. Menerima takdirnya ataukah berjuang untuk menghapus semua kegelapan ini selamanya. Dengan keberanian yang baru, Aruna mengambil langkah pertama, memutuskan untuk melawan kekuatan gelap itu, dan berjanji untuk menemukan jalannya sendiri. Kegelapan yang telah lama menguasai hati Aruna kini seakan mengalir deras dalam tubuhnya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, namun ada tekad yang kuat menggerakkan tubuhnya. Jauh lebih kuat daripada rasa takut yang pernah menguasainya. Di depan matanya, makhluk gelap itu berdiri, kini lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Wujudnya semakin sulit dibedakan dari bayangan yang menyelimuti sekeliling mereka, menyeret Aruna ke dalam dimensi yang gelap dan asing. Aruna tahu ini adalah pertarungan terakhir, titik puncak dari semua yang telah ia jalani. Semua rasa takut, keraguan, dan perasaan tak berdaya yang pernah menguasainya kini harus dihancurkan. Dia memilih untuk melawan. Seiring langkahnya mendekat, Aruna merasakan dunia di sekitarnya mulai berubah. Dinding-dinding yang dulu menahan kegelapan itu kini terbuka, memberi ruang bagi Aruna untuk melihat kehidupan lain yang tersembunyi di baliknya. Dunia ini, dunia bayangan, merupakan tempat bagi mereka yang terjebak dalam perjuangan abadi, yang tak pernah bisa lepas dari takdir mereka. Makhluk gelap itu menatap Aruna dengan tatapan yang penuh kekuatan, penuh penghinaan. Kau pikir kau bisa mengubah takdirmu? Suara makhluk itu terdengar lebih dalam dan lebih menggema, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Kau adalah bagian dari kami, Aruna. Kekuatan itu milikmu, dan kau tak akan bisa lari. Aruna memejamkan mata sejenak, membiarkan energi di dalam tubuhnya mengalir. Cahaya yang kini ada di dalam dirinya bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun, cahaya itu juga bukan milik makhluk gelap yang telah lama menguasainya.
Cahaya itu adalah dirinya, bagian dari siapa dia sebenarnya. Aku bukan bagian dari kalian, gumam Aruna dalam hati. Aku adalah diriku sendiri. Aku akan memilih jalan hidupku. Dan dengan itu, ia mengangkat tangannya, mengarahkan energi yang ada untuk melawan makhluk yang mengancam dunia ini. Cahaya yang keluar dari tubuhnya sangat kuat, hampir seperti terbakar oleh kemarahan dan keputusasaan yang ada dalam dirinya. Namun itu juga merupakan keberanian yang ia temukan setelah melalui seluruh perjalanan panjang ini. Makhluk gelap yang menghalangi jalan Aruna mulai terhuyung. Energi gelap yang sebelumnya membungkusnya mulai melemah, seolah tergerus oleh cahaya yang Aruna ciptakan. Namun, meskipun demikian, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Ia semakin mengamuk, mengeluarkan kekuatan terakhir yang ada padanya. Aruna merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap tetes keringat, setiap hela napas yang ia ambil, terasa seperti sebuah perjuangan. Namun, ia tahu, jika ia berhenti, maka kegelapan itu akan kembali, dan dunia yang ia kenal akan hancur. Ia tidak bisa menyerah. Dengan suara mengerikan yang berasal dari makhluk itu, Aruna akhirnya mengambil keputusan terakhirnya. Kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan yang selama ini ia takuti, kini menjadi senjatanya untuk menuntaskan pertempuran ini. Ini adalah akhir, pikir Aruna, sambil menatap makhluk gelap yang kini mulai menyusut. Ia merasakan kekuatan itu, kekuatan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya, mengalir semakin deras. Cahaya yang keluar dari tubuhnya kini sangat terang, dan dengan satu gerakan tangan yang mantap, ia mengarahkan cahaya itu langsung ke makhluk gelap tersebut. Tiba-tiba, dunia terasa hening. Suara angin yang bergemuruh, dan kegelapan yang menyelubungi semuanya, terhenti. Makhluk gelap itu, yang selama ini menjadi musuh terbesar Aruna, kini hancur menjadi partikel-partikel kecil yang menghilang begitu saja. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi ancaman. Aruna berdiri, tubuhnya terengah-engah, namun matanya menatap ke arah horizon dengan penuh harapan. Dunia yang ada di sekitarnya mulai berubah. Kota yang sebelumnya tampak kosong kini mulai hidup kembali. Orang-orang yang terjebak dalam kegelapan mulai terlihat, dan kehidupan kembali mengalir dengan cara yang baru. Namun, di dalam hati Aruna, ada rasa yang berbeda. Kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Ia tahu bahwa dunia ini tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Dan meskipun ia telah mengalahkan musuhnya, kegelapan yang ia tangani dalam dirinya sendiri tetap akan selalu ada, menunggu untuk kembali. Namun, Aruna kini tahu bagaimana menghadapi kegelapan itu. Ia tidak lagi takut. Aruna memilih untuk hidup, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kejahatan. Karena ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak hanya untuk berjuang, tetapi juga untuk memilih. Aruna kini berjalan menjauh dari tempat yang penuh dengan kenangan gelap itu. Ia telah mengalahkan kegelapan, tetapi tahu bahwa perjalanannya tidak akan pernah benar-benar selesai. Dunia ini tetap akan penuh dengan tantangan dan rintangan, namun Aruna siap menghadapi apapun yang datang, karena ia kini telah menemukan jalannya. Aruna kini berjalan di jalan yang lebih terang. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun beban masa lalu tetap terngiang di pikirannya. Kota yang dulu terlihat kelam kini berubah menjadi tempat yang lebih hidup. Namun, meski kegelapan telah pergi, ada rasa kekosongan yang sulit diisi. Apakah ini benar-benar akhir dari semua yang terjadi? Di balik senyum yang ia tunjukkan, Aruna merasa ada kekuatan yang telah berubah dalam dirinya. Keputusan untuk bertahan hidup dan berjuang melawan kegelapan membuatnya semakin menyadari satu hal penting. Kehidupan itu adalah pilihan. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap ketakutan yang ia hadapi, adalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirinya. Hari itu, Aruna kembali ke rumahnya yang sederhana. Rumah yang dulu terasa menakutkan, dengan segala kenangan kelam yang menghantui setiap sudutnya, kini terasa lebih damai. Ada perasaan baru yang mengalir di dalam dirinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Namun, meskipun segala hal tampak normal, Aruna tak bisa mengabaikan sebuah perasaan yang menggelitik. Sepertinya, perubahan ini bukan hanya berlaku pada dirinya,
tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Keberadaannya, meskipun teramat penting, masih dipertanyakan oleh banyak orang. Satu persatu orang yang dulu enggan mendekat kini datang menghampirinya, memberikan pelukan dan kata-kata yang penuh harapan. Mereka tidak tahu bagaimana Aruna bisa bertahan hidup di tengah semua yang terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, Aruna telah menginspirasi mereka. Aruna duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai berwarna oranye. Ia merenung, mengingat setiap langkah yang telah ia tempuh, setiap pertarungan yang telah ia menangkan. Namun, dalam kedamaian ini, ada satu pertanyaan yang masih menggantung dalam hatinya. Apakah ini benar-benar akhir? Ia tahu, dunia ini tidak akan pernah bisa bebas dari kegelapan sepenuhnya. Namun, Aruna menyadari bahwa kekuatan terbesar yang dimilikinya bukanlah untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Menghadapi dunia dengan keberanian dan pengertian yang lebih dalam tentang dirinya. Tiba-tiba, seorang wanita tua mendekatinya. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya penuh kebijaksanaan. Dia mengenal Aruna, mengenal perjalanan hidupnya, dan tanpa banyak kata, dia memberikan senyuman yang penuh makna. Kau telah menemukan jalanmu, Aruna. Aruna tersenyum balik, merasakan ada kedamaian yang datang dari kata-kata sederhana itu. Dia telah menemui dirinya sendiri, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Kehidupan Aruna kini tidak lagi hanya dipenuhi dengan pertarungan batin atau kegelapan yang harus dihadapi. Ia mulai membuka dirinya pada orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya yang dulu ragu kini kembali mendekat, dan mereka saling berbagi kisah, tawa, dan canda. Kehidupan sosial Aruna yang sempat hancur karena ketakutan kini mulai pulih, perlahan tapi pasti. Ia mendekati sosok pria yang selama ini menjadi salah satu pendukungnya, Raka. Seorang pria yang selalu ada di sampingnya meskipun tidak mengungkapkan banyak kata. Selama ini, Raka menjadi sosok yang tak pernah meninggalkannya meskipun dunia mereka dihancurkan oleh kegelapan. Kini, Aruna merasa bahwa ada hubungan yang lebih dalam di antara mereka. Hubungan yang dibangun melalui pemahaman dan perjalanan bersama. Raka menyentuh tangan Aruna. Dan untuk pertama kalinya, Aruna merasakan ketenangan dalam pelukannya. Mereka berdua bukan lagi sekadar teman, tetapi lebih dari itu, mereka adalah dua jiwa yang kini berjalan bersama. Dengan kehidupan yang semakin stabil, Aruna mulai membangun masa depan yang baru. Ia membuka sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan tempat untuk pulih dari trauma, sepertinya tempat yang dulunya sangat dibutuhkannya sendiri. Di sana, ia membantu orang-orang yang telah terluka, baik secara fisik maupun batin, untuk kembali menemukan kekuatan dalam diri mereka. Aruna merasa bahwa inilah panggilannya. Kehidupan yang dulu penuh dengan kegelapan kini ia jadikan sebagai bekal untuk memberi kembali kepada dunia. Ia tahu, tidak ada yang bisa benar-benar menghindar dari kegelapan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana mereka menghadapi kehidupan. Aruna berdiri di balkon rumahnya, menatap matahari yang terbenam. Dunia di depannya kini terasa lebih terang, penuh harapan. Kegelapan telah berlalu, dan meskipun ada banyak hal yang masih harus dihadapi, Aruna tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah lagi merasa takut. Dalam perjalanan panjangnya, Aruna telah belajar untuk berani memilih hidup. Tidak hanya hidup yang diberikan kepadanya, tetapi hidup yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dengan hati yang penuh harapan dan keberanian. Akhirnya, kehidupan bahagia yang selama ini ia dambakan kini benar-benar menjadi miliknya. Aruna berdiri di tepi danau. Matahari senja menciptakan garis-garis emas di permukaan air yang tenang. Perasaan yang sebelumnya tampak begitu jauh, kini terasa begitu dekat. Sebuah kedamaian yang ia cari selama ini. Langit berwarna oranye, simbol perubahan dan akhir yang baru. Semua yang telah ia lalui, semua perjuangan, telah membawanya ke titik ini. Ke titik di mana ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Perjalanan yang dimulai dengan ketakutan, kesendirian, dan keputusasaan akhirnya menemukan jawabannya. Kegelapan yang dulu menguasai dirinya kini hanya menjadi bayangan masa lalu yang semakin memudar. Semua itu mengingatkan Aruna bahwa hidup ini tidak hanya soal mengalahkan musuh luar,
tetapi tentang mengatasi ketakutan dalam dirinya sendiri dan memilih untuk hidup dengan penuh keberanian. Aruna telah menemukan jalan baru dalam hidupnya. Ia tidak hanya menemukan kekuatan untuk bertahan, tetapi juga kedamaian yang sejati. Di sampingnya, Raka, pria yang setia mendampinginya, berdiri, menawarkan sebuah dunia baru yang penuh kasih. Aruna tahu, bersama Raka, dia tidak hanya bisa menjalani hidup dengan lebih baik, tetapi juga membangun masa depan yang lebih cerah. Mereka berbicara tentang rencana-rencana mereka, tentang membuat dunia yang lebih baik, tentang memberikan harapan bagi mereka yang terluka dan terlupakan. Mereka mendirikan tempat perlindungan yang lebih dari sekadar rumah. Itu adalah simbol harapan, tempat bagi mereka yang ingin pulih, belajar untuk menghadapi kegelapan dalam diri mereka dan dunia sekitar mereka. Aruna menjadi mentor, membimbing mereka yang merasa hilang, membantu mereka menemukan kembali diri mereka. Dan di tempat itu, Aruna merasakan betapa kuatnya ia, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari Aruna kini dipenuhi dengan tawa anak-anak yang belajar di tempat perlindungannya, dengan senyum para orang tua yang merasa diberdayakan kembali. Kehidupan yang dulu penuh dengan rasa takut dan trauma kini berubah menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan makna dan cinta. Aruna tidak lagi merasa terjebak dalam masa lalunya. Setiap kenangan buruk yang dulu menghantui kini menjadi pelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Aruna akhirnya menemukan ketenangan yang ia cari. Kegelapan mungkin akan selalu ada, rintangan mungkin akan selalu datang, tetapi Aruna telah belajar satu hal yang paling berharga. Hidup itu adalah pilihan. Ia bisa memilih untuk menyerah atau bertahan, memilih untuk takut atau berani menghadapi segala tantangan. Aruna memilih untuk hidup, dengan segala kebahagiaan, tantangan, dan keberanian yang datang bersama setiap langkahnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berjalan bersama Raka, di bawah langit yang semakin gelap, menuju masa depan yang penuh harapan. Mereka berdua tahu bahwa dunia ini, meskipun terkadang terasa berat, selalu memberikan kesempatan baru bagi mereka yang tidak menyerah. Cerita Aruna berakhir di sini, namun perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Kegelapan telah pergi, dan yang tinggal hanyalah cahaya. Cahaya yang datang dari dalam dirinya, yang akan terus menyinarinya, dan menghangatkan setiap jiwa yang ia temui. Aruna telah mengatasi semua yang datang padanya, dan dengan itu, dia akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Akhir yang bahagia, namun juga awal dari babak baru yang penuh harapan.